Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana kita, yaitu BEMSTOP. Akhirnya setelah sekian direncanakan dan resmi memiliki ruang untuk berdiskusi, tempat ngobrol santai, transparansi, serta saling bertukar pikiran mengenai bagaimana kita saling membangun satu sama lain. Dan karena ini episode pertama, kita akan mengangkat isu yang banyak banget ditunggu-tunggu dan ditanyakan oleh teman-teman. Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini dihasilkan dari question box yang pernah kita posting di Instagram BEM beberapa waktu ke belakang. Oke. Hari ini kita akan mengadakan Q&A dengan BEM dan juga BPM ITG. Tentunya siapa sih yang nggak tahu sama pepatah tak kenal maka tak sayang. Sebelum intinya, kayaknya kita harus kenal dulu nih sama Ketua BEM dan juga BPM ITG. Boleh mungkin dimulai dari Ketua BEM terlebih dahulu. Oke, terima kasih Teh Silvi, sungguh luar biasa sekali. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Roy Hadi Rahman, Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2025-2026. Udah dilajeng, Mas Katung. Oke, perkenalan tuh. Siap. Terima kasih Pak Pres dan juga pembawa acara mungkin ya disebutnya Teh Silvi. Perkenalkan, nama saya Abdul Rajak Hidayat. Saat ini saya diamanahi menjadi Ketua BPM atau Badan Perwakilan Mahasiswa Institut Teknologi Garut masa periode tahun 2025-2026. Mungkin saat ini juga saya berada di semester akhir ya, semester 7 dari Prodi Teknik Industri mungkin ya, kalau latar belakangnya seperti itu. Oke, mungkin hebat-hebat sekali ya narsum kita hari ini yang luar biasa. Tentunya untuk mempersingkat waktu, dan pasti teman-teman udah pada sabar juga nih mengenai BEM dan juga BPM khususnya di ITG sendiri. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama. Kalau BEM dan BPM diibaratkan sebagai sebuah piramida pemerintahan, maka jadi apa? Dan tugas sebenarnya dari BEM dan BPM itu apa sih? Boleh mungkin dari Ketua BEM dulu. Siap, terima kasih. Jadi kalau secara peran dan fungsi di pemerintahan itu ketika kita terjun langsung ke mahasiswa, salah satunya di lingkungan kampus, itu kurang lebih di pemerintah itu ada namanya legislatif dan juga eksekutif. Di mana peran dari legislatif itu sendiri itu mengawasi berbagai aturan yang memang sifatnya itu untuk kepentingan, entah itu nantinya masyarakat ataupun suatu kelompok yang lainnya, yang memang untuk menunjang kemajuan di suatu daerah. Salah satunya mungkin kalau di legislatif di Kabupaten Garut itu ada DPR, DPRD, gitu, dan juga Pemda dan lainnya, aparatur pemerintah lah yang ada di desa untuk menunjang kemajuan di suatu wilayah. Kalau secara peran dari eksekutif itu sendiri, itu kalau di pemerintahan sama seperti kayak bupati, itu bagian dari eksekutif di mana memang menjalankan yang sudah menjadi aturan, entah itu yang sudah dirumuskan sebelumnya oleh legislatif itu sendiri. Dalam perumusan ataupun pelaksanaan secara di lapangan, itu eksekutif itu bisa memerankan bahwasannya ketika kita melihat kondisi di wilayah kita yang masih ternyata kurang ataupun belum adanya terjamah oleh beberapa instansi, kita di sana bisa mengevaluasi kinerja dari aparatur daerah. Kalau ditarik ke dalam lingkungan kampus, salah satunya legislatif itu dipegang oleh BPM sebagaimana Badan Perwakilan Mahasiswa, dan juga kalau di peran lingkungan kampus di ITG juga itu ada yang eksekutif, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa, di mana secara tugas dan fungsi itu hampir sama, cuman bedanya kita hanya ruang lingkup di instansi perkuliahan saja. Nah, contoh, misal ngomongin aspirasi sama advokasi itu ternyata beda, teman-teman. Salah satunya, kalau aspirasi itu dipegang oleh kawan-kawan BPM, sebagaimana aspirasi itu adalah suatu keinginan atau cita-cita dari mahasiswa untuk ITG itu sendiri, yang diaspirasikan melalui entah itu nanti ada kotak suara kayak gitu, ataupun memang ada metode-metode yang lainnya yang digunakan oleh BPM. Nah, terus apa bedanya sama advokasi gitu? Nah, advokasi itu sebenarnya hampir sama dengan aspirasi, namun berbedanya kalau advokasi itu kita harus bisa menyalurkan. Contoh,
ketika aspirasi dari kawan-kawan BPM yang sudah masuk itu kita bisa advokasikan. Nah, cara mengadvokasikan adalah kita khususnya di lingkungan ITG gitu ya, kita mengadvokasikan aspirasi dari mahasiswa. Contoh ngomongin masalah fasilitas nih ya, parkiran di kampus ITG itu kurang lega gitu ya, kurang lega. Nah, itu diaspirasikan ke BPM yang nantinya BPM itu tidak langsung tiba-tiba ke pihak lembaga, langsung konsolidasi ataupun menyampaikan aspirasi tersebut langsung ke lembaga, enggak. Tapi perlu ada kajian terlebih dahulu secara data di lapangan, apakah benar nih kampus ITG dari jumlah mahasiswa ribuan itu bisa menampung untuk parkiran. Ternyata memang bisa ataupun memang tidak, nanti kita akan kaji terlebih dahulu yang nantinya BEM dan juga BPM dan juga rangkaian ormawa yang lain atau biasa disebut kita aparatur lah ya, kalau di lingkungan pemerintahan, aparatur ormawa tersebut itu kita mengajukan untuk berdialog dengan pihak lembaga, entah itu dari kemahasiswaan terlebih dahulu sebelum kita ke rektor. Nah, ke tahap dimana kita mengadvokasikan itu adalah salah satu tindakan di mana BEM itu yang paling depan untuk mengadvokasikan hasil kajian-kajian dari aspirasi yang ditampung oleh teman-teman BPM. Jadi saling bekerja sama antara legislatif maupun eksekutif. Jadi secara aturan, secara kebijakan itu BPM yang memegang. Namun secara pelaksanaan dan juga eksekusi di lapangan itu adalah dari teman-teman BEM. Cuma tidak dipungkiri juga secara kajian itu kita perlu dirumuskan dari beberapa pihak-pihak atau orang-orang yang bisa untuk menunjang atau memahami terkait permasalahan yang sedang ada. Maka dari itu kan kadang BEM itu masih melibatkan dari ormawa, khususnya himpunan dan juga UKM. Dan kebetulan secara tugas dari dari BEM itu sendiri, kita di sini ada yang menamakan secara alur birokrasinya dari UKM itu langsung ke BEM. Sedangkan kalau himpunan itu ada 2 jalur terkait alur birokrasinya. Itu ada yang ke program studi dan juga ke kemahasiswaan. Nah, di mana kalau himpunan itu ada beberapa kategori dalam pelaksanaan kegiatan. Sebelumnya sempat disampaikan juga lah oleh Pak Encep selaku Biro Kemahasiswaan yang ada di ITG, itu pernah menyampaikan bahwasannya terkait jalur kegiatan dari himpunan itu ada 2. Ketika kegiatan itu berupa masa bimbingan atau serangkaian kaderisasi, itu nanti masuknya ke arah program studi. Seperti entah itu nanti perizinan, terus anggaran, itu masuknya ke program studi. Yang tadi sifatnya itu kaderisasi dan juga akademik gitu. Terus kalau misalnya berbicaranya non-akademik, himpunan itu punya satu jalur lagi. Itu ada yang di kemahasiswaan. Nah, di kemahasiswaan itu yang sifatnya non-akademik atau pengembangan dari mahasiswa itu sendiri. Contoh, di himpunan itu ada nantinya misalnya pelatihan, ataupun yang sifatnya lebih ke teknis dan juga menunjang bagi kemampuan mahasiswa, khususnya di program studi atau di himpunan itu sendiri. Nah, kalau ngomongin akademik, ngomongin kayak pelatihan Excel misalnya, atau ada pelatihan kalkulus dan lain-lain, itu kan lebih arahnya ke akademik ya. Nah, itu bisa masuknya ke program studi. Seperti itu. Kalau secara tugas dan fungsi BEM itu sendiri ya, nanti lebih BPM akan lebih jelas lah mungkin sama Pak Ketum terkait secara tugas dan fungsi BPM itu seperti apa. Tadi terkait UKM itu sendiri, kenapa alur birokrasinya itu cuma satu nih arahnya itu lebih ke ya udah langsung ke BEM gitu ya alur birokrasinya teh. Karena tadi UKM itu tidak punya tidak punya keterikatan lah dengan suatu program studi yang ada di ITG. Jadi lebih ke organisasi yang independen, yang tidak terikat oleh program studi, walaupun memang isinya itu masih mahasiswa gitu ya. Ya, dari beberapa program studi, tapi tidak dipungkiri secara garis besar organisasi atau haluan organisasi itu UKM berdiri sendiri, independen ibaratnya, tapi secara alur birokrasinya hanya ke BEM saja. Nah, tugas dan fungsi BEM itu sendiri ya tadi menjalankan salah satunya di UKM, bagaimana caranya UKM ini bukan hanya sekedar pemantes gitu. Bahwasanya di ITG itu banyak sekali, ada 5 UKM. Hanya cuma pemantes saja enggak, tapi sebagaimana caranya UKM ini unit kreativitas mahasiswa itu bisa dijadikan wadah bagi
bagi berkembangnya mahasiswa-mahasiswa yang berpotensi di bidang non-akademik. Karena kan memang kebetulan UKM itu teknokrat isinya, terus LDK, seni, terus KSR, dan juga KPM nanti rencana kita akan bentuk dengan kepala ataupun ketua BPM terkait pendirian KPM itu sendiri. Terus satu lagi teh AWN. Nah, satu lagi AWN. Nanti kita di UKM itu ada 6. Satu lagi tadi AWN. Nah, dimana kan emang UKM-UKM tersebut itu lebih ke non-akademik ya, bukan akademik gitu. Jadi penting rasanya ketika UKM itu harus tetap tumbuh subur, tumbuh berkembang gitu. Jangan sampai hanya stuck saja, dimana banyak mahasiswa yang ikut UKM tapi seolah-olah tidak mempunyai orang-orang yang punya potensi gitu. Itu kan disayangkan. Maka dari itu salah satu tugas dari BEM bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan dan tetap merawat secara tumbuh subur bagi UKM-UKM yang ada di ITG. Kayak gitu Teh Silvi dari BEM. Jelas. Ya. Kayaknya kita kurang ya kalau belum mendengarkan POV dari Ketua BPM. Boleh mungkin silakan. Luar biasa nih Pak Presma ini menjelaskannya sangat jelas ya. dan juga terperinci mungkin ya. Kalau dari sudut pandang saya, mungkin tadi ditanya pertanyaannya, apa sih peran fungsi BEM BPM di kampus atau dianalogikan di pemerintahan itu seperti apa? Memang betul yang sudah disampaikan oleh Pak Pres, bahwasanya kalau dianalogikan di pemerintahan itu di kampus itu sama saja. Jadi kalau di kampus itu miniatur negara. Nah, di negara, di Indonesia khususnya ada trias politika namanya. Ada yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Nah, yang mana yudikatif? Yudikatif yaitu mahasiswa yang ada di kampus Institut Teknologi Garut. Nah, eksekutif siapa? Berarti badan eksekutif mahasiswa, termasuk himpunan juga bisa termasuk itu badan pengurus-pengurus eksekutif itu yang memang mengeksekusi langsung. Nah, di sini ada legislatif, yaitu kami sendiri sebagai badan perwakilan mahasiswa. Nah, itu dianalogikan sebagai apa sih kalau di pemerintahan sebagai apa, BPM itu sebagai apa, BEM sebagai apa, itu sama kayak DPR sama pemerintahan presiden, kepresidenan. Ada kabinet kalau di badan eksekutif, ada parlemen kalau di legislatif. Nah, kemudian kalau berbicara mengenai fungsinya, itu ada 3 fungsi utama legislatif di Badan Perwakilan Mahasiswa. Yang pertama ada legislasi, yang kedua ada aspirasi, yang ketiga ada controlling. Nah, itu mungkin untuk selayang pandang kayaknya. Atau tadi pertanyaan sekaligus menjelaskan fungsi itu seperti apa? Mungkin teman-teman banyak yang belum paham ya mengenai BEM dan BPM, kayak apa sih bedanya? Mungkin sekalian aja kali ya, biar Betul. menjawab teman-teman juga. Oke, berarti kita berbicara dulu alur birokrasi mungkin ya. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu bahwasannya setiap ormawa yang ada di ITG itu masuknya ke kegiatan kemahasiswaan. Yang mana kegiatan kemahasiswaan itu dibungkus dengan wadah-wadah organisasi. Nah, ini berarti artinya setiap ormawa, baik BEM, BPM, himpunan, dan UKM itu pada hakikatnya pada ADART atau kita sebut undang-undang ya. Jadi setiap ormawa itu mewadahi seluruh mahasiswa. Kalau di himpunan berarti mewadahi di prodinya, kalau di UKM berarti mewadahi orang-orang atau mahasiswa yang berminat di sesuai bidang minat bakatnya, baik itu UKM seni tadi yang disebutkan, yang mempunyai bakat di seni, apa mau tari, mau musik, atau mau teater dan lain sebagainya. Kemudian yang berminat di alam-alam, pecinta alam itu di mana? Di AWN, Arga Wajrana Wasdana. Nah, itu. Kemudian ada lagi yang KSR, itu Korps Sukarelawan yang kemanusiaan sifatnya, itu ada di KSR. Kemudian ada lagi di LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Nah, terus ada lagi satu lagi Pres, teknokrat ya, teknokrat. Nah, ini untuk mewadahi atlet-atlet yang mahasiswanya berprestasi atau misalkan kompeten di bidang-bidang olahragaan. Itu ada basket, ada futsal dan lain sebagainya. Kemudian ada yang
hari ini kita sedang proses pengajuan rekomendasi untuk dibentuk UKM, ada Korps Protokoler Mahasiswa. Itu untuk membantu kegiatan-kegiatan formal dan juga kegiatan-kegiatan kelembagaan itu yang sifatnya formal. Jadi KPM ini tujuannya untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan supaya rapi, lebih tepat waktu dan lain sebagainya. Itu mungkin. Nah, kemudian berbicara mengenai alur birokrasi. Sebetulnya tadi BPM itu ada fungsi legislasi. Legislasi yaitu membuat aturan atau undang-undang atau aturan main, yang mana itu biasanya dituangkan dalam musyawarah mahasiswa. Setiap aturan, setiap perumusan undang-undang itu diatur dalam musma, yang mana ini bakal jadi landasan atau acuan untuk arah gerak semua ormawa. Nah, legislasi itu membuat aturan undang-undang. Kemudian ada lagi fungsi kedua, controlling. Controlling artinya berarti mengawasi setiap ormawa, tapi dalam hal ini BPM itu mengawasi ke BEM dan BEM mengawasi ke ormawa, ke UKM dan himpunan. Nah, dalam hal ini berarti kita BPM mengawasi BEM, di mana jikalau misalkan sudah ada legislasi tadi, ada ADART yang sudah disepakati di Musma, kemudian BEM pada prakteknya, pada eksekusinya tidak sesuai dengan ADART, nah di situ kita bisa memperingati melalui memorandum. Nah, itu sudah tercantum dalam ADART. Nah, itu. Kemudian ada lagi fungsi aspirasi atau mendengar pendapat atau mendengar suara. Nah, biasanya kami saat ini sudah melakukan kuesioner-kuesioner lewat link namanya di share link Google Form. Nah, ya Google Form untuk menampung aspirasi-aspirasi apa saja, ataupun yang mau menyampaikan aspirasi bisa langsung datang ke BPM. Dan nanti ada kotak suara yang akan dipajangkan dan dipajangkan di lorong-lorong kampus. Mungkin ada 2 kotak suara, dan ada juga WhatsApp aduan nanti di BPM untuk aspirasi. Nah, kemudian nanti aspirasi ini tadi yang disampaikan oleh Pak Pres akan diolah, akan dikaji, lalu diadvokasikan dari BEM, baik itu ke lembaga ataupun aspirasi-aspirasi yang bersangkutan dengan siapapun itu di dalamnya gitu. Itu mungkin untuk aspirasi. Nah, kemudian berbicara mengenai badan eksekutif mahasiswa ya, bahwasanya memang betul kita berbicara supply dan demand. Nah, supply, kita melihat kebutuhan-kebutuhan apa saja sih sebetulnya mahasiswa itu membutuhkan kegiatan seperti apa. Nah, itu kan bisa disalurkan di aspirasi. Jadi nanti kita akan kaji, akan dieksekusi langsung bersama BEM gitu. Jadi aspirasi yang didapatkan, lalu nanti dikaji, lalu diserap, lalu diimplementasikan dalam bentuk program kerja. Itu mungkin. Jadi kan memang kita berbicaranya sebagai pelayan ya, di BEM sama BPM juga pelayan mahasiswa. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan mahasiswa. Jadi jangan sampai adanya kita malah tidak membantu bagi mahasiswa, karena tadi wadah kan kita sebagai organisasi di ITG gitu ya, sebagai wadah bagi mahasiswa. Maka dari itu kan kita berarti sebagai pengurus jadi pelayannya. Maka itu kepuasan atau peningkatan sumber daya manusia di dalamnya itu harus menjadi faktor utama gitu. Itu mungkin. Oke, luar biasa sekali ya. Mungkin tadi sempat disinggung ya mengenai bahwa BEM dan BPM itu sebagai pelayan mahasiswa. Agak nyambung nih sama pertanyaan kedua. Ada question nih, katanya apa sih dampak nyata keberadaan BEM dan BPM bagi mahasiswa ITG? Khususnya mungkin bagi mahasiswa baru yang baru masuk dan masih belum tahu apa sih BEM BPM dan dampak ke kita itu rasanya apa? Mungkin boleh. Oke, siap. Pertanyaan luar biasa sekali, karena memang perlu ditanyakan ketika suatu organisasi itu berdiri dan secara manfaatnya itu sejauh mana dan sudah terasa atau tidak. Nah, tadi sempat disinggung oleh Ketum Ojak, terkait bahwasannya kita di sini tuh sebagai pelayan. Ya, jadi kadang memang sangat disayangkan ketika mahasiswa itu beranggapan BEM ataupun BPM itu kayak kita
kita sebagai mahasiswa biasa kayak nggak pantas nih ngobrol ataupun sekedar diskusi dengan kawan-kawan BEM ataupun BPM. Seharusnya jangan sampai berpikir seperti itu. Karena pada dasarnya di sini kita adalah salah satu bagian pelayan juga untuk mahasiswa, bukan hanya di lembaga lebih ke teknis akademis. Kalau kita sebagai Ormawa itu melayani kebutuhan, entah misalnya mahasiswa kan di BEM itu selalu ada ya kayak sekedar kayak TTS ataupun juga ada kuesioner untuk teman-teman mahasiswa. Itu bisa dicek aja di IG BEM ITG di Kabinet Sinera. Nah, di mana di sana itu teman-teman bisa berekspresi nih kayak Min kayaknya butuh sih gitu pelatihan ataupun workshop ataupun seminar yang memang itu notabene menunjang nih bagi teman-teman yang akademik maupun non akademik gitu. Nah, itu bisa nanti kita akan olah kembali, kita akan konsep kembali gitu ya. Kira-kira kompatibel nggak sih kita gunakan atau kita laksanakan gitu di kampus? Apakah hanya cuman 1 orang 2 orang nih yang butuh? Kan kita juga kalau ngadain kegiatan kan bukan hanya untuk 1 orang atau perorangan gitu ya. Pasti kita gunakan itu untuk kebermanfaatan bagi semua mahasiswa kalau bisa kayak gitu. Dan teman-teman juga kalau misalnya nanti di BEM itu mengadakan kegiatan, kalau bisa menghadiri kayak gitu. Kita sebelumnya ada kegiatan-kegiatan kayak sosialisasi, terus juga icon kemarin kita ada kegiatan dan juga ada kegiatan-kegiatan yang lain. Saya harap punya keterlibatan lah mahasiswa. Jadi nantinya ketika ada kekurangan di kegiatan kami khususnya di BEM itu silahkan untuk bisa dikoreksi atau kita berdiskusi bagusnya seperti apa, ataukah memang mungkin ada pengembangan ide lagi dari konsep kegiatan kita. Itu sangat ditunggu sekali sebenarnya TSLP. Dan sampai sejauh ini gitu ya banyak mahasiswa yang masih kayak mungkin saya mau ngobrol ataupun mau berbincang-bincang dengan BEM BPM itu masih ada kayak apa ya? Nah, kayak masih ada keraguan gitu. Nah, mungkin kayak gitu TSLP. Karena seharusnya jangan berpikir seperti itu gitu. Kita di sini kayak duduk bersama lah, duduk bersama kita ngobrol. Bahkan bukan hanya mahasiswa saja, kita ke ormawa gitu ya. Kita dengarkan apa yang menjadi keluhan, akan kita lakukan bentuk penyelesaiannya. Entah itu nanti misalnya dalam kebingungan administrasi, nanti kebetulan nanti di BPM itu akan ada sosialisasi administrasi. Karena memang banyak dikeluhkan gitu ya sama teman-teman Ormawa. Terus impact bagi mahasiswa, karena aula perlu diingat juga teman-teman, aula mahasiswa itu bukan untuk Ormawa gitu, tapi untuk keseluruhan masyarakat kampus. Jadi perlu diingat kalau nanti saya akan buat jadwal sebenarnya TSLP itu di 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali itu untuk dipergunakan oleh Ormawa saja. Contoh, di 1 minggu di hari Senin sampai hari Rabu itu khusus untuk Ormawa. Sisanya itu untuk mahasiswa gitu, terhitung 5 hari lah, 5 hari 4 hari bisa digunakan oleh semua masyarakat mahasiswa yang ada di ITG. Jadi emang umum gitu ya, emang mungkin selama ini pandangan orang-orang itu khusus buat hima-hima aja, mau dan sebagainya ya. Iya. Mungkin dengan adanya podcast ini semoga terjawab dan teman-teman pada mau ya main ke mahasiswa sangat ditunggu sekali. Sekedar nongkrong-nongkrong juga nggak apa-apa. Selama kalian masih mahasiswa Institut Ilmu Garut, itu aula untuk kalian gitu. Oke, mau dengerin juga nih dari PLP Ketua BPM, silahkan. Kebermanfaatan mungkin ya. Ya, mungkin dampak dan kebermanfaatan yang dirasakan. Dampak dan kebermanfaatan yang dirasakan mungkin. Adanya BEM BPM itu apa sih gitu ya. Jadi yang pertama saya tadi menyinggung mengenai fungsi-fungsi BPM. Yang pertama kan ada fungsi legislasi. Yang mana itu kebermanfaatan bisa dirasakan teman-teman. Misalnya kita membuat aturan atau undang-undang yang memang itu untuk menunjang kelancaran dan keberlangsungan setiap Ormawa. Misalnya saat ini kan kita akan ada sosialisasi administrasi yang mana kita rancang bagaimana sih alur surat menyurat itu seperti apa, isi surat itu seperti apa, kemudian harus kemana aja nih suratnya, kode surat itu seperti apa. Nah, ini nantinya akan menunjang dalam
pengajuan, misalkan surat menyurat atau surat pengajuan dana yang untuk nantinya Ormawa menggunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mana nanti yang ditujukan ke mahasiswa. Nah ini kalau tidak diatur di legislasi tidak akan menghambat dalam kegiatan-kegiatan sehingga nantinya kegiatan tidak ada dan tidak ada dampak langsung Ormawa bagi mahasiswa. Nah itu ada legislasi. Sebetulnya kalau BPM itu di balik layar, kalau dikatakan di balik layar, jadi tidak terlihat secara langsung. Kan beda lagi sama eksekutif langsung gitu, ada terasa, ada program kerjanya, ada apa. Nah kita paling membuat sistem aturan undang-undangnya seperti apa, tapi itu bisa berdampak langsung. Jadi teman-teman juga nanti di setiap akhir periode teman-teman ada namanya musyawarah mahasiswa. Nah dalam hal itu teman-teman harus ikut andil dan harus merasa penting musma itu, karena setiap aturan-aturan atau setiap misalkan aspirasi itu teman-teman bisa dituangkan di sana, nantinya akan menunjang ke periode-periode berikutnya. Itu yang pertama, legislasi. Kemudian yang kedua ada controlling budgeting. Ini nyambung, controlling apa? Controlling anggaran kemahasiswaan. Kalau di negara itu biasanya APBN. Nah, kenapa harus dikontrol? Kan ini keuangan kemahasiswaan yang mana didapat dari mahasiswa juga. Nah, ini uang harus termanfaatkan ke mahasiswa kembali lewat program kerja yang dibentuk oleh Badan Eksekutif Mahasiswa ataupun oleh UKM, oleh himpunan. Nah, itu harus kita kontrol agar uang itu digunakan sebagaimana mestinya untuk kemaslahatan mahasiswa secara langsung lewat program kerja yang memang menunjang peningkatan intelektual, peningkatan soft skill, ataupun hal yang lainnya. Itu controlling. Jadi kita mengontrol, mengawasi bagaimana sih caranya agar si uang ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan positif bagi mahasiswa langsung. Kemudian ada aspirasi. Aspirasi ini juga masih nyambung lah ya. Aspirasi kita mendengar nanti kita akan ada kegiatan yang mana di sana kegiatannya namanya forum dengar pendapat, atau kalau di DPR itu namanya reses. Jadi kita akan mengundang wakil rektor 1, 2, 3 agar lebih bisa langsung dijawab nantinya. Jadi kita akan mengundang ketua angkatan dan juga KM, juga perwakilan kelasnya masing-masing. Nanti di bulan Maret rencananya teman-teman semuanya. Nanti itu ada forum dengar pendapat secara langsung, baik itu langsung mau bertanya ke wakil rektor ataupun mau di keep dulu. Nah, itu mungkin itu nantinya aspirasi itu akan menjadi juga program kerja baru kah agar lebih disesuaikan dengan permintaan yang ada sekarang gitu. Mungkin itu untuk dampak dan juga kebermanfaatan BPM di kampus. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang belum tahu, mungkin ya sebagian besar dari teman-teman banyak yang belum tahu bahwasanya apa sih BPM itu, apa sih kerjanya gitu kan. Gini lah singkatnya aja. Jadi fungsi atau kebermanfaatan BPM sendiri tadi ada yang fungsi legislasi, yang mana itu membuat aturan atau undang-undang yang memang menunjang keberlangsungan organisasi, baik itu nantinya membuat aturan administrasi mengenai surat menyurat dan juga alurnya seperti apa. Kemudian yang kedua ada controlling budgeting. Controlling itu memastikan bahwa uang kemahasiswaan bisa diserap oleh organisasi mahasiswa baik UKM atau himpunan untuk nantinya dituangkan dalam program kerja, yang mana itu pasti prioritas utama yaitu untuk kemanfaatan mahasiswa sendiri gitu. Kemudian jangan sampai uang yang dikeluarkan oleh kemahasiswaan yang mana itu didapatkan dari mahasiswa nantinya dituangkan dalam program kerja yang tidak ada kebermanfaatan secara langsung ke mahasiswa, yang dibuat poya-poya ataupun yang lain sebagainya. Jadi kita mengontrol atau mengawasi. Kemudian ada aspirasi juga, mendengar pendapat, mendengar masukan dan juga mungkin kritik, saran itu seperti apa itu dari mahasiswa langsung, nantinya bisa kita evaluasi langsung, adanya advokasi. Kemudian tadi yang saya sampaikan, nanti BPM juga ada kegiatan forum dengar pendapat yang mana insya Allah akan menghadirkan wakil rektor secara langsung agar nantinya bisa dijawab langsung seperti itu. Itu mungkin. Luar biasa sekali ya. Mungkin dari tadi kita lagi ngebahas struktur, fungsi, dan sebagainya. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih, apa sih indikator
keberhasilan dari sebuah periode kepengurusan. Mungkin dari yang tadi dibahasnya secara struktur fungsi dan sebagainya, mungkin indikator keberhasilan itu seperti apa sih? Boleh silakan dari Terima kasih Teh Silvi. Kalau ditanya ya indikator keberhasilan kepengurusan, melihat di zaman ataupun di era hari ini, karena memang sudah banyak sekali gitu ya, khususnya ada Gen Z, ada Gen Alpha sekarang. Nah, di mana organisasi di era sekarang itu tidak kekurangan orang pintar, tapi organisasi itu kekurangan orang-orang yang mau bertanggung jawab. Karena organisasi itu bisa berjalan bukan karena hanya secara pemikiran saja gitu. Karena banyak sekali luar biasa di organisasi, khususnya di ITG ya, itu banyak sekali orang-orang yang pintar, tapi disayangkan dalam proses berproses di dalam organisasi secara tanggung jawab itu sangat sekali kurang gitu. Karena mungkin ada suatu kepuasan gitu ya, kepuasan tersendiri hanya di salah satu yang menjadi hal yang bisa memiliki value lebih tinggi gitu. Tapi sedangkan hal-hal yang seperti amanat gitu ya dari seorang pemimpin ke kepengurusan itu selalu ditinggalkan. Salah satunya tadi tanggung jawab dalam proses pelaksanaan. Bahkan ketika ngomongin kepengurusan gitu ya, sangat menarik sekali sebenarnya. Kepengurusan banyak orang-orang yang lebih ke apa ya, kayak di organisasi itu bukan hanya sekedar jabatan gitu ya, tapi ada tugas dan fungsi dari jabatan tersebut. Nah, dalam pelaksanaan itu harus bertanggung jawab dalam penyelesaiannya. Begitupun di organisasi itu ada kegiatan-kegiatan yang lain menunjang kesuksesan atau menunjang suatu organisasi. Jadi perlu diingat, bukan hanya menjalankan tugasnya saja sebagai jabatan, tapi ada juga peran penunjang di sana untuk bisa dilaksanakan. Nah, kan kebanyakan mahasiswa hari ini gitu ya, khususnya anak-anak Ormawa yang saya lihat itu yang bekerja mungkin hanya terlihat 5-4 orang atau eta-eta keneh lah kasar cek Sunda gitu nya, eta-eta keneh we nu gawe teh kasarna. Nah, tapi itu hal-hal yang memang seharusnya tidak harusnya tidak dinormalisasikan di lingkungan Ormawa gitu atau di organisasi, karena organisasi bisa berjalan itu bukan karena satu orang tapi kita bersama-sama. Nah, maka dari itu tadi organisasi, indikator dari organisasi itu bisa sukses gitu ya, bisa berjalan dengan semestinya adalah butuh orang-orang yang bisa bertanggung jawab di dalamnya. Seperti itu Teh Silvi. luar biasa sekali. Itu banyak ada Oke, siap. pendapat. Tentunya udah cukup jelas mungkin ya yang diutarakan oleh Pres, tapi ini saya menambahkan saja indikator keberhasilan salah satunya yaitu ketika melihat keikutsertaan atau peran si mahasiswa terhadap setiap kegiatan yang diadakan oleh Ormawa. Betul. Salah satunya mungkin musyawarah mahasiswa. Jadi kalau dilihat dari track record ke belakang, bahwasanya sedikit sekali mahasiswa yang mengikuti atau berikut serta dalam kegiatan musma. Begitupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Entah itu mahasiswa tidak tahu pentingnya musma itu seperti apa atau kegiatan yang lain seperti apa, entah kegiatannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Jadi kalau berbicara indikator keberhasilan, ya salah satunya yaitu ketika mahasiswa sadar dan juga berikut serta dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Ormawa. Itu mungkin karena memang tadi kembali lagi ya, adanya kita itu sebagai pelayan mahasiswa yang mana untuk meningkatkan, misalkan kalau di himpunan berarti di bidang program studinya di akademiknya, kalau di UKM berarti di unit kreativitas masih ada di minat bakatnya gitu. Jadi kalau indikator keberhasilan sendiri berarti kita harus memastikan bahwasannya mahasiswa bisa berikut serta dalam setiap kegiatan yang diadakan, karena memang kegiatan itu diadakan untuk mereka sendiri gitu, untuk mahasiswa sendiri.
itu mungkin. Pembahasannya udah terlalu dalam banget ya. Kayaknya mungkin di luar pertanyaan-pertanyaan tadi nih, barangkali ada sepatah dua patah kata atau mungkin harapan nih ke depannya dari Pres maupun dari Ketum, boleh mungkin silakan. Oke, mungkin kalau ngomongin harapan, tentu saya berharap masyarakat ITG atau mahasiswa ITG itu peka akan suatu organisasi, karena pentingnya organisasi itu bukan hasil dari hari ini, tapi manfaatnya organisasi itu akan terasa ketika memang kita sudah berada di luar. Entah itu dari segi kedisiplinan waktu, organisasi itu penting sekali untuk mendisiplinkan waktu, terus juga bertanggung jawab di dalam organisasi. Itu adalah ilmu-ilmu yang di perkampus ataupun perkuliahan itu jarang sekali gitu disoroti oleh beberapa dosen, salah satunya kayak gitu. Nah, dan juga tadi mungkin takutnya ada yang kelewat dari saya gitu ya, bahwasanya di BEM itu bukan hanya di internal kampus saja, kita berperan di lingkungan masyarakat, di mana kita mengaspirasikan dan juga mengadvokasikan keluh kesah dari masyarakat atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ataupun pusat terkait manfaat ataupun terkait ke impact yang dirasakan oleh masyarakat itu sejauh mana, apakah sekiranya merugikan atau tidak, itu akan kita bantu didorong dari BEM itu sendiri. Maka BEM itu bukan hanya bergerak di internal kampus, tapi juga di eksternal kampus, salah satunya terjun langsung ke masyarakat dan juga mengaspirasikan atau kebijakan-kebijakan yang kurang kompatibel. Dan juga saya menitipkan untuk teman-teman mahasiswa ITG untuk bisa lebih aktif kembali dalam mengikuti organisasi, karena di Intentoge banyak gitunya mahasiswa tadi ada yang kurang paham ya terkait organisasi di himpunannya sendiri maupun di BEM-BPM. Dan juga closing dari saya, jangan pernah ragu untuk datang ke Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya yang memang masih bisa kami bantu terkait lembaga ataupun fasilitas ataupun juga akademik dan lain-lain. Cuman jangan pernah melupakan yang ada di himpunan, karena himpunan itu adalah salah satu jembatan bagi teman-teman mahasiswa yang nanti dari himpunan itu bisa disalurkan nih ke BEM ataupun ke BPN sesuai dengan permasalahan yang sedang terjadi kayak gitu. Jadi jangan pernah ragu dan juga jangan pernah takut, jangan malu untuk bisa datang ke Badan Eksekutif Mahasiswa ataupun ke BPN seperti itu. Betul. Mungkin dari itu apabila ada yang belum tersampaikan harapan atau ada yang mau disampaikan silakan. Iya, mungkin harapannya terkait BPM sendiri. BPM harapan ke depan saya ingin bahwasanya BPM bisa hadir di tengah-tengah mahasiswa untuk menjadi yang namanya Badan Perwakilan Mahasiswa, harus jadi benar-benar menjadi perwakilan mahasiswa ke depannya. Itu saja mungkin ya. Terus kemudian sudut pandang dari saya mungkin ya, buat teman-teman semuanya, gunakan privilege kalian sebagai mahasiswa untuk mencoba semua hal-hal baru yang belum pernah dilakukan di masa-masa SMA mungkin. Gunakan kesalahan teman-teman semuanya. Mahasiswa boleh salah tapi jangan bohong. Betul sekali. Gitu kan? Jadi silahkan eksplor teman-teman di masa sebagai mahasiswa, baik itu berorganisasi, menunjang prestasi-prestasi yang lain, akademik ataupun akademik, silahkan gunakan. Jangan takut salah, jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita bisa belajar, ada ilmu dan pengalaman di sana. Itu mungkin dari saya. Luar biasa sekali ya pembahasan hari ini. Tentunya semoga penjelasan-penjelasan tadi dapat menjawab semua keresahan-keresahan teman-teman, khususnya buat mahasiswa ITG itu sendiri. Dan mungkin nanti bakal ada episode kedua ya, Pres Dantum. Kita akan kolaborasi ya buat teman-teman media partner sponsor yang mau berikut serta di dalam podcast ini. Oke. Tentunya melalui diskusi pada podcast yang pertama kali ini, kita tidak hanya mengupas mengenai struktur dan juga fungsi dari BEM dan BPP itu sendiri, tapi kita sama-sama memahami bahwa bahwa keduanya merupakan bagian integral dari sistem kemahasiswaan ITG. Dan tentunya BEM BPM hadir bukan hanya semata-mata sebagai organisasi pelaksana acara dan sebagainya ya, tapi juga mereka hadir sebagai representasi dari nilai demokrasi, dari ruang aspirasi, maupun sebagai wadah pembelajaran kepemimpinan khususnya bagi mahasiswa ITG itu sendiri. Tentunya semoga episode 1 ini menjadi langkah awal pemahaman yang utuh untuk teman-teman
juga menjadi wadah aspirasi maupun menjadi ruang untuk kita sama-sama berkembang. Dan pada akhirnya organisasi yang kuat bukan tentang struktur yang rapi ya, tapi mengenai bagaimana kita sama-sama sadar untuk tumbuh bersama. Seperti itu mungkin. Saya Sabrina Halimah, host dari podcast satu ini. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast episode kedua.